Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Alianti, NIM 210210104 dari kelas C Pendidikan IPA Angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan 3 uji data. Yang pertama, yaitu uji normalitas data. Yang kedua, yaitu uji linearitas data. Dan yang ketiga, uji korelasi produk momen. Sebelum langkah-langkah kerja, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji normalitas data, di mana uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, di antaranya ada kertas peluang normal, uji C-kuadrat, uji Lilfors dengan teknik Kolmogorov-Smirnov, dan yang terakhir atau uji normalitas yang digunakan pada saat ini yaitu uji normalitas Sapir-Whorf dengan SPSS. Uji normalitas Sapir-Whorf ini bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Karena dalam statistik parametrik distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Kemudian uji ini dilakukan sebagai syarat dalam uji independent sample test atau uji paired sample t-test dan uji ANOVA, di mana jika signifikasi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika signifikasi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Untuk yang pertama, kita sediakan 30 data nilai dari 2 kelas. Kemudian kita masukkan data-data tersebut ke dalam SPSS. Kita mengambil 30 data saja dari masing-masing kelas. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS. Sini untuk data yang pertama. Kemudian kita masukkan data yang kedua. 1 sampai 30. Untuk copy, kita masukkan ke SPSS. Untuk Y. Kemudian kita klik variabel view. Kita rename menjadi variabel X dan yang kedua variabel Y. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0. Untuk kedua kelas, label kita kasih kelas 7A, 7A dan kelas 7B. 7B. Kemudian untuk measure kita ganti nominal. Oke, kita klik data view. Untuk yang pertama kita akan melakukan uji normalitas data. Kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kita masukkan variabel X yaitu kelas 7A dan variabel Y kelas 7B ke dependent list. Oke, kita masukkan, kemudian kita klik plot, kemudian kita klik normality plot, continue. Oke, tunggu. Setelah itu akan muncul. Nah, di sini kita dapatkan kelas 7A dengan data 30, signifikasi 0,92, dan dengan teknik Sapir-Whorf, yaitu signifikansi 0,74. Kemudian kelas 7B, data 30, signifikan 200, 0,200, dan signifikasi Sapir-Whorf 622. Nah, di sini berarti data yang kita uji itu normal, karena signifikansinya lebih dari 0,05. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas data. Kita minimize. Dari data yang telah kita uji untuk uji normalitas Sapir-Whorf, di sini data sudah normal karena signifikansi sudah lebih dari 0,05, yang berarti bahwa data penelitian berdistribusi normal. Kemudian untuk Sapir-Whorf juga demikian, data yang kita ambil 30 dengan signifikansi lebih dari 0,05, yang berarti data penelitian berdistribusi normal. Oke. Kita kembali ke data view, kemudian kita analyze, kita klik compare means, kemudian compare means, kita masukkan kelas 7 atau X ke independent list dan kelas 7B ke dependent list. Oke. Kita klik option, kemudian klik test linearity, continue, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul data ANOVA kelas 7A. Berarti di sini sudah tertampil signifikansinya. Oke. Berarti data yang kita uji di sini sudah linear berdasarkan tabel ANOVA berikut ini. Oke, kita minimize, kita kembali ke data view, kemudian kita analyze, kita klik compare means, kemudian compare means, kita masukkan kelas 7 atau X ke independent list dan kelas 7B ke dependent list. Oke. Kita klik option, kemudian klik test linearity, continue, kemudian klik OK. Nah,
di sini akan muncul data ANOVA kelas 7A. Berarti di sini sudah tertampil signifikansinya. Oke. Berarti data yang kita uji di sini sudah linear berdasarkan tabel ANOVA berikut ini. Oke. Yang berarti bahwa ada hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau antara variabel bebas yaitu X atau kelas 7A dan kelas 7B sebagai variabel terikat. Uji korelasi produk momen, kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, bivariate, kemudian kita masukkan variabelnya, dan kita klik OK. Nah, korelasinya seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu ada uji korelasi produk momen dengan SPSS. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R, kemudian jenis hubungan antara variabel X dan Y yang dapat bersifat positif dan negatif. Dasar pengambilan keputusan ini didasarkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka berkolerasi. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Pedoman derajat hubungannya yaitu ada nilai percent correlation 0 sampai dengan 0,020 tidak berkorelasi. Kemudian nilai percent correlation 0,21 sampai dengan 0,40 korelasinya lemah. Kemudian ada korelasi sedang, korelasi kuat, dan korelasi sempurna. Jika nilai signifikansi terdapat di angka 0,005, ini ada percent correlation lebih dari R tabel, sama dengan berhubungan. Kemudian percent correlation dari kurang dari R tabel, maka tidak berhubungan. Hubungan negatif dan positif. Di uji korelasi ini ada hubungan negatif. Semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah nilai variabel Y. Dan begitu pun sebaliknya, jika semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y. Kemudian ada hubungan positif, jika salah satu R-nya tidak ada minusnya, semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi nilai variabel Y. Dan begitu pun sebaliknya, jika semakin rendah variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Untuk yang terakhir, saya akan melakukan uji korelasi produk momen. Langkahnya kurang lebih seperti tadi, kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate, kemudian kita masukkan kelas 7A sebagai variabel X dan kelas 7B sebagai variabel Y. Kemudian kita klik option, kita klik continue, option, kita klik continue. Means standard deviation. Okay.